Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Nama saya Ibrahim. Saya Faisal. Sila Sutriani J.O. Saya Muhammad Giat Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, Stanbook A351190011. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Manajemen Pendidikan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, saya akan memberitahukan ke teman-teman nih, apa saja materi yang akan kami bahas pada video kali ini. Adapun materi yang kami bahas pada video kali ini, yakni yang pertama, manajemen peserta didik. Yang kedua, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, manajemen keuangan sekolah. Yang keempat, sarana dan prasarana kependidikan. Yang kelima, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Dan yang keenam, manajemen kurikulum. Oke teman-teman, untuk mengawali pembahasan kita kali ini, saya yang akan menjelaskan materi pertama, yaitu yang berjudul manajemen peserta didik. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa sih itu pengertian dari manajemen peserta didik? Berikut penjelasannya. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Nah teman-teman, setelah cuplikan tadi mengenai pengertian dari manajemen peserta didik, kira-kira apa sih tujuan, fungsi, dan prinsip dari manajemen peserta didik itu? Berikut cuplikan. Tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah menata proses kesiswaan, mulai dari perekrutan mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus, sesuai dengan tujuan institusional yang berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Yang ketiga, prinsip manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang ketujuh, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Nah, selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup dari manajemen peserta didik itu? Berikut penjelasannya. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik itu meliputi yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian,
menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Yang kelima, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Nah, selanjutnya kira-kira layanan khusus apa saja sih yang menunjang manajemen peserta didik itu? Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, layanan perpustakaan. Yang ketiga, layanan kantin. Yang keempat, layanan kesehatan. Yang kelima, layanan transportasi sekolah. Yang keenam, layanan asrama. Itulah penjelasan mengenai materi manajemen peserta didik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, Stambuk A351-19089, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan melalui dari pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sebagai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberhentian, kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan. Tujuan dari manajemen pendidik dan kependidikan: 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cukup, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang memiliki oleh karyawan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. 4. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Mila Sutriani JO, Stambuk A351-19021. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah adalah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,
pengendalian. Adapun tujuan dari manajemen sekolah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Adapun prinsip dari manajemen keuangan sekolah yang pertama, transparansi, adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan. Yang kedua, akuntabilitas, berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas. Kemudian yang keempat, efisiensi. Adapun fungsi dari manajemen keuangan sekolah yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu membuat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, penganggaran keuangan, membuat secara detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pencarian keuangan atau mencari sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. Yang kelima, penyimpan keuangan. Yang keenam, pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi sistem keuangan sekolah. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kedelapan, pelaporan keuangan, yaitu penyediaan informasi tentang kondisi keuangan sekolah. Adapun sumber dari keuangan sekolah, yang pertama, biaya dari pemerintah seperti dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Yang kedua, biaya dari orang tua atau komite sekolah. Yang ketiga, biaya dari masyarakat seperti sponsor, perusahaan, dan donatur. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi manajemen keuangan sekolah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giat Suprianto, nomor stambuk A351-19024. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu alat atau bagian yang sangat penting untuk kelancaran suatu proses pendidikan. Sarana pendidikan pada umumnya adalah fasilitas yang sangat diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar. Misalnya gedung sekolah, ruangan untuk belajar, alat untuk media pembelajaran, meja dan kursi. Kemudian prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang secara tidak langsung dapat menunjang proses pembelajaran, seperti halaman sekolah, taman sekolah, dan jalan untuk menuju ke sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena dapat menunjang kualitas siswa. Misalnya saja, sekolah yang ada di kota yang sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka siswanya akan lebih mudah untuk belajar komputer. Sedangkan sekolah yang berada di desa yang tidak memiliki fasilitas komputer, maka siswanya akan kesulitan atau bahkan tidak tahu untuk mengoperasikan komputer, kecuali mereka mengambil kursus di luar jam sekolah. Terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rajab Anugrah dengan stambuk A351-19028. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Muhammad Giat Suprianto mengenai sarana dan prasarana. Di sini saya akan membawakan materi tentang prinsip dan tujuan sarana dan prasarana. Dimulai dari tujuan. Tujuan sarana dan prasarana yang pertama yaitu menciptakan sekolah yang baik, bersih, dan rapi sehingga masyarakat sekolah nyaman untuk ditempati. Yang kedua yaitu terciptanya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan
relevan terhadap tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip efisiensi. Di sini dijelaskan bahwa pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Yang kedua yaitu prinsip pencapaian tujuan. Di sini dijelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dalam kondisi siap pakai dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip administratif. Di sini dijelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus memerhatikan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Di sini dijelaskan bahwa yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang dapat bertanggung jawab kepada sarana dan prasarana tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan. Di sini dijelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, Stambuk A351191002. Saya akan menjelaskan tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertiannya, sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sekolah mempunyai kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaannya, dan sebaliknya. Sekolah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntunan masyarakatnya. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari bahasa Inggris yang public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan masyarakat. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, untuk dapat menetapkan apa harapan-harapan mengenai tujuan pendidikan di sekolah dan bagaimana harapan masyarakat terhadap lembaga atau sekolah. Yang ketiga, untuk mendapatkan bantuan secukupnya dari masyarakat kepada lembaganya, baik material, finansial, maupun moral. 4. Menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat luas secara kooperatif dalam usaha mengatasi persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. 6. Memperkuat sebuah peningkatan serta tujuan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan gairah masyarakat untuk menjalin sebuah hubungan dengan sekolah. Unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, sekolah. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, murid dan guru. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, integrity. Yang kedua, continuity. Yang ketiga, simplicity. Yang keempat, conflict. Yang kelima, constructiveness. Yang keenam, adaptability. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang hubungan masyarakat dengan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Widiani Tande, Stambuk A351191019. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan juga sistematik sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Bila dalam pelaksanaannya dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP.
Fungsi manajemen kurikulum. Dalam proses pendidikan, pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, hingga proses operasi kurikulum bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Bila melihat pada fungsinya, manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Kedua, untuk meningkatkan quality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Yang keempat, untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Terakhir, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Prinsip manajemen kurikulum. Ada 5 prinsip yang secara umum sudah dikenal di kalangan pendidikan, yaitu yang pertama, produktivitas, berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum. Yang kedua, demokratis, berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga, kooperatif, prinsip yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Keempat, efektif dan efisien, melihat efektivitas dan efisiensi pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Terakhir, mengarah visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Itulah pembahasan mengenai manajemen kurikulum pendidikan. Sekian dan terima kasih. Demikian pembahasan materi tugas kelompok yang dapat kami sampaikan hari ini. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian info dan pembuatan video ini. Namun semoga apa yang kami bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih and thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.